Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wallahu akbar. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui via Zoom dalam acara Puspa, Pustakawan Menyapa yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Aisyah Yogyakarta, dan diharapkan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik para Unisa muda, sahabat perpustakaan Unisa, perkenalkan nama saya Ina. Saya pustakawan di Perpustakaan Universitas Aisyah Yogyakarta, akan memandu dan sedikit memberikan literasi informasi atau istilah lainnya user education kepada para pustakawan, para Unisa muda tentang apa sih yang dimiliki oleh Perpustakaan Unisa Yogyakarta. Baik, sebelum kita mulai, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya, Puspa poin 1.1. Puspa, Pustakawan Menyapa, merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Aisyah Jakarta. Sebenarnya ini kegiatan sudah dari dulu dilaksanakan, cuman untuk saat ini karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi kita mengadakan melalui via Zoom. Kemudian apa sih tujuan diadakannya Puspa ini? Tujuannya adalah mengenalkan kepada Unisa muda tentang perpustakaan Unisa dan koleksi apa saja yang dapat diakses dan dimanfaatkan. Karena sebenarnya kita punya banyak sekali koleksi, baik itu cetak maupun elektronik, yang sangat bermanfaat. Sebelumnya kita masuk ke visi perpustakaan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu visi? Visi itu merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai atau cita-cita di masa depan. Visi Perpustakaan Unisa tentunya mengacu pada lembaga tertingginya, yaitu Universitas Aisyah Yogyakarta. Dengan demikian, visi perpustakaan sangat erat kaitannya dengan visi universitas. Dan ada yang tahu apa itu visi Unisa Yogyakarta? Ada yang hafal atau pernah membaca? Bagi para Unisa muda, ada yang bisa hafal atau membacakan ini? Ini para mahasiswa yang masih semester awal ya biasanya ya, atau ada yang udah semester atas? Kalau semester atas tentunya apa ya, sedikit-sedikit lah tahu, jangan nggak hafal juga nggak apa-apa. Ada yang bisa? Nggak ada yang ini ya. Oke, visi Universitas Aisyah Yogyakarta adalah menjadi universitas berwawasan kesehatan pilihan dan unggul berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan. Sedangkan visi perpustakaan menjadi pusat layanan global keasiaan dan kemuhammadiyaan berbasis teknologi guna menunjang catur dhamma perguruan tinggi. Universitas Aisyah Yogyakarta merupakan salah satu amal usaha Aisyah. Jadi harus berbasis dengan nilai-nilai keasiaan dan kemuhammadiyaan. Begitu juga dengan visi perpustakaan. Kita lanjut ke misi. Sebentar ya, ini sedikit.
misi perpustakaan Universitas Aisyah Yogyakarta ini ada 4. Tentunya kalau ada visi harus ada misi. Apa sih itu misi? Misi merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar misi tercapai. Nah, tentunya visi itu menyangkut hal-hal yang ada di dalam visi tersebut. Kalau yang harus dikerjakan, visi perpustakaan Unisa ada 4 yang harus dikerjakan agar mencapai visinya. Yang pertama, menyediakan informasi yang mutakhir bagi sivitas akademika secara berkelanjutan. Ini dibuktikan Perpustakaan Unisa selalu menyediakan layanan mutakhir atau up-to-date bagi para pemustaka, bahkan sebagai buktinya, kita menjadi juara 1 inovasi terbaik perpustakaan perguruan tinggi yang diadakan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi tingkat Indonesia tingkat DIY. Kemudian, misi yang kedua, mengembangkan perpustakaan berkemajuan yang mampu menghadapi tuntutan zaman berdasarkan akhlak, ilmu, dan jiwa profesional. Ini tentunya menyangkut dengan kualitas SDM yang dimiliki. Dan dibuktikan Perpustakaan Unisa pustakawannya pernah 2 kali menjadi juara 1 pustakawan tingkat nasional. Kemudian kita juga tergabung dalam beberapa forum dan menjadi pengurus dalam Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Korwil DIY Jateng Selatan. Dan kemudian kita dibuktikan dengan selain itu juga kepala perpustakaannya adalah sebagai pengurus pusat, ketua umum dari FPPTMA. Kemudian yang ketiga, misinya menyelenggarakan manajemen perpustakaan yang baik dengan jejaring yang kuat. Untuk manajemen perpustakaan, buktinya di pertengahan tahun 2021, kita berhasil mempertahankan nilai A dalam akreditasi perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan juga kita bergabung dalam beberapa jejaring perpustakaan, diantaranya FPPTMA, FPPTI, JLA atau Jogja Library for All, dan itu dibuktikan dalam banyak MOU, dan MOA yang kita lakukan. Dan juga salah satunya jejaring IPI. Kemudian untuk misi yang keempat, mengembangkan layanan perpustakaan dengan unggulan Aisyah Muhammadiyah Corner. Nah, ini untuk para Unisa muda, sahabat perpustakaan Unisa, ini silahkan datang ke perpustakaan untuk membuktikan kita ada layanan Aisyah Muhammadiyah Corner atau AMCOR, di mana ini menjadi layanan unggulan. Kenapa menjadi layanan unggulan? Karena di tempat lain ada layanan koleksi Muhammadiyah, cuman kita ada tambahan Aisyah. Jadi koleksi Muhammadiyah ada, koleksi Aisyahnya juga ada. Seperti itu. Lanjut, kemudian kita ke fasilitas perpustakaan. Kita punya banyak sekali fasilitas. Di antaranya yang pertama ini dibuktikan Health Corner. Apa itu Health Corner? Layanan Health Corner merupakan salah satu layanan inovasi kami yang berisi layanan kesehatan mandiri. Jadi, para pemustaka, para mahasiswa bisa menggunakannya sendiri saat datang ke perpustakaan. Di antaranya kita punya menyediakan tensi, oksimetri, timbangan digital dan manual, dan juga pijat refleksi. Kemudian untuk fasilitas kedua, ini ada banyak sekali koleksi buku yang kita miliki, kurang lebih ada 30.000 judul koleksi yang kita miliki dari berbagai jenis, mulai dari
koleksi umum, koleksi referensi, layanan jurnal proceeding, hasil penelitian, dan laporan tugas akhir. Kemudian tentunya kita juga mempunyai fasilitas ruang baca yang sangat-sangat nyaman. Ada ruang baca biasa yang terdiri dari kursi meja dan juga ada ruang baca lesehan. Dan juga kita punya yang saat ini kekinian ya, ada apa sih namanya? Kursi bean bag. Kita punya kursi bean bag ini yang istilahnya laku sekali ini. Jadi insya Allah next time bisa kita tambahkan lagi. Kemudian fasilitas yang lain kita punya ruang komputer. Kita juga mempunyai beberapa komputer yang bisa digunakan para pemustaka atau mahasiswa untuk akses internet ataupun pembelajaran kuliah rutin lainnya. Kemudian kita punya fasilitas ruang meeting room yang nyaman dan pemandangannya di luar juga menarik. Ini bisa digunakan dalam pembelajaran ataupun saat literasi informasi atau user education langsung seperti saat ini. Kita juga punya fun corner, ini merupakan layanan yang menyenangkan, layanan hiburan yang menyenangkan. Merupakan layanan yang berisi permainan yang yang bisa dipakai untuk menghilangkan penat saat mahasiswa berada di perpustakaan atau penat terhadap penelitiannya. Nah, sejenak bisa menggunakan ini. Di antaranya ada catur, ada Rubik, dan juga VR mini atau virtual reality. Kemudian, nah ini juga ada, maaf ini yang atas dulu ya, yang atas ini ada koleksi audiovisual berupa CD, VCD yang bisa digunakan dan bisa juga ini dipinjam dibawa pulang dengan ketentuan kalau untuk CD itu hanya 2 hari dan jika terlambat dikenakan denda Rp5.000 per hari. Kemudian ini yang terakhir, nah ini salah beberapa koleksi, contoh koleksi dari Aisyah Muhammadiyah Corner. Ya, dan lainnya nanti bisa dicek langsung ke perpustakaan untuk koleksi Aisyah Muhammadiyah Corner. Dan banyak lagi fasilitas lain yang kita miliki. Next. Next, kemudian untuk koleksi. Nah, jenis koleksi yang kita miliki itu ada beberapa, ada 3 di antaranya koleksi cetak. Koleksi cetak yang sudah saya sampaikan tadi, kita mempunyai kurang lebih 3.000 koleksi buku printout ya, dan berbagai jenis. Kemudian, nah ini ada yang mungkin bisa diakses ini. Ada e-library Unisa. Ini merupakan aplikasi yang berbasis Android dan PC yang berisi koleksi e-book yang bisa dibaca. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ini adakah yang sudah menginstal e-library di Unisa Yogyakarta? Bagi Sudah, sudah. Tapi maaf untuk sistem iOS ini maaf belum bisa digunakan, jadi mungkin bisa diinstal melalui laptopnya masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya maaf ini e-journal maksudnya ya, e-journal atau electronic journal. Nah ini merupakan koleksi, kita mempunyai banyak sekali koleksi e-journal, electronic journal yang bisa diakses bisa melalui tautan yang ada di web perpustakaan di lib.unisajogja.ac.id. Nah, untuk e-journal ini banyak sekali mahasiswa yang bertanya, gimana sih cara aksesnya, Bu? Apa, Bu, username passwordnya, Bu? Dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa e-journal ini jika masuk dan masih dalam area Unisa ini tidak ada beberapa yang tidak usah dengan username password. Dan selanjutnya untuk praktek biar bisa lebih jelas dan lebih paham ini ada pustakawan lainnya yang akan
memandu dalam mempraktekkan setting pencarian koleksi digital. Kemudian kepada Ibu Khairunisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Ina. Di sini sudah untuk koleksi tadi sudah banyak di stop screen. Ya, sudah banyak dipaparkan oleh Ibu Ina. Nah, di sini saya lebih banyak untuk melakukan prakteknya. Mohon maaf untuk yang belum download e-library Unisa, apakah masih ada yang belum mendownload? Belum, Bu. Ya, kalau belum mendownload, nanti sekalian bisa kita praktekkan ya. Baik, sebentar. Nah, untuk kita mendownload e-library, nah kita harus masuk dulu ke websitenya perpustakaan. Jadi semua apa informasi yang ada di koleksi yang ada di Perpustakaan Indonesia kita satukan dalam website perpustakaan, yaitu di lib.unisayogya.ac.id. Untuk menginstal e-library, kita scroll ke bawah dahulu, kemudian klik tautan penting. Para Unisa Muda Sahabat Unisa, silakan catat dan mungkin langsung mempraktekannya gitu. Terima kasih. Nah, di sini sudah terlihat ya beberapa tautan yang ada di website kita. Untuk e-library, kita harus mengunduh aplikasinya dahulu. Kita unduh aplikasinya di sini. Yang di sini ada unduh aplikasi buku e-library. Saya open new tab ya, biar mudah. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Ina tadi, kita masih terbatas dalam aplikasi ini karena untuk HP kita hanya tersedia dalam versi Android, sedangkan untuk yang versi iOS kita masih belum punya. Nah, yang bagi mahasiswa yang menggunakan iOS, kita sarankan untuk menggunakan yang versi Windows tadi, menggunakan PC. Ya. Karena ini saya menggunakan PC, saya akan download versi Windows. Silakan diikuti kalau nanti mau bertanya. Silakan saja, nggak apa-apa. Nanti karena kita sifatnya aja diskusi, jadi nanti kalau ada kesulitan atau apa, tidak apa-apa langsung bertanya. Baik, ini nah, ini kemudian kita install. Kalau ada yang bertanya, silahkan saja ya, nggak apa-apa, kita fleksibel. Maaf Ibu, tadi Ya? setelah masuk ke ini ya Bu, ya setelah klik tautan, kalau buat Windows, klik yang mana ya Bu? Klik yang Windows, yang bentar.
Ini Mbak, yang nah, versi Windows ini. Kelihatan nggak? Maaf Bu, dari yang itu kan klik tautan. Ah. Itu Bu, habis itu kan Oh masuk iya, yang tautan. unduh aplikasi Kubuku. Oh Yang iya ada Bu. tulisan Kubuku itu, yang unduh aplikasi Kubuku. Gitu. Oh, iya, baik Bu. Baru Itu versi nanti, Windows ya Bu. nah itu terus baru versi Windows. Kita next. Biasanya di create shortcut install. Nah, setelah diinstal dan kita buka, biasanya itu nanti akan ada muncul apa namanya data untuk mengisi akun. Biasanya sudah punya akun atau belum. Nah, kalau belum, berarti kita harus mendaftar dulu. Kemudian nanti datanya diisi sesuai dengan apa yang ada. Setelah diisi nanti baru bisa mengakses yang ada di dalamnya. Nanti walaupun yang di e-library itu bukunya memang tidak terlalu banyak, tapi sangat bermanfaat untuk kita yang tidak bisa datang ke perpustakaan. Nanti bisa dibaca di rumah, bisa di-download, bisa dipinjam. Nanti sistemnya kan itu pinjam buku, nanti terus dikembalikan gitu. Ini ada yang bertanya lagi tentang penginstalan? Enggak, tidak ada. Ya. Kalau misalnya kan sistemnya pinjam ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nih ternyata kok lupa untuk mengembalikan, itu nanti kena denda seperti ketika offline bukan ya Bu? Biasanya kalau lupa mengembalikan itu secara otomatis dia akan kembali kalau yang e-library. Karena tidak ada pesan untuk perpanjangan kan, jadi otomatis dia akan kembali. Begitu. Kalau nanti kalau seumpamanya merasa buku ini sudah saya tidak perlu saya baca lagi, kalau seumpamanya belum habis waktunya mau dikembalikan juga bisa gitu. Ya. Jadi kalau yang e-library itu kan sifatnya lebih fleksibel gitu. Kalau selain buku di e-library itu nanti ada apa aja ya Bu ya? Apa ada skripsi bukan ya Bu? Kalau yang untuk skripsi kita menggunakan yang repository. Jadi kalau yang ini yang buku e-library itu hanya khusus untuk buku-buku saja. Nanti kalau semuanya punya adik atau punya anak, di situ juga ada cerita tentang anak-anak juga ada gitu. Punya anak Bu, ya adiknya atau siapa? Enggak Bu, berarti kalau skripsi itu maksudnya di repository itu bisa diunduh lengkap atau cuma naskah publikasinya ya Bu? Kalau untuk skripsi, kita kebijakannya hanya bisa naskah publikasinya. Nanti kalau seumpamanya mau naskah lengkap harus datang ke perpustakaan, nanti di situ disediakan komputer untuk mengakses yang full text. Gitu. Oh, berarti mesti ke laptop ke komputernya ya Bu. Nanti diberi username gitu atau gimana? Enggak, kalau yang full text nanti di ruang komputer perpustakaan itu kan ada 4 komputer di sana. Nanti bisa diakses di sana full text-nya. Enggak pakai password, enggak pakai apa. Tinggal masuk saja. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, ini tadi yang e-library ya. Nanti seumpamanya kalau belum paham, nanti bisa tanya-tanya ke kita. Nah, kemudian Ibu. Ya. Iya, silakan. Iya, halo siapa ya tadi ya? Ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya, Bu. Oh ya, monggo silakan.
Kemarin kan dikasih tahu sama Bu dosen Herlin Fitriana, itu langsung masuk ke Play Store. Kalau yang Android langsung download e-learningnya. Nah, saya udah pakai dari kemarin. Apa sama dengan isinya sama dengan yang Ibu jelasin di sini, Bu? Itu kalau e-learning itu kan beda ya. Oh, beda. Beda dengan yang e-library, itu beda. Soalnya kan ada juga yang semua mahasiswa untuk presensi kan itu juga ada. Jadi ini sistemnya berbeda. Tapi ini downloadnya keluarnya e-library Unisa Yogyakarta, Bu. E-learning. E-library. Ini mungkin lewat downloadnya aja ya Mbak ya. Kalau hasilnya sama nanti. Kalau untuk downloadnya bisa lebih mudah lewat web atau lebih mudahnya juga lewat apa namanya kalau Android app ya, app store ya kalau gitu. Ya. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Oh iya. Ya, terus selanjutnya nanti untuk yang ini library Unisa Jogja nanti bisa diperdalam lagi nanti ya. Kemudian sekarang kita mencoba untuk membuat mengakses tentang koleksi e-journal. Nah, ini e-journal tadi. Ya. Di sini kita punya EBSCO, ProQuest, ya, EBSCO, ProQuest. Terlihat nggak ya link e-journal punya saya? Atau yang tampilnya PPT atau langsung link ke ya? webnya Tampilnya PPT, Bu. Langsung ke webnya Unisa, Perpus maaf. Iya, nanti gimana? PPT ya yang tadi ya? Oh ya. Iya, Bu, PPT. Baik, sebentar saya stop share dulu. Nah, ini. Kemudian tapi lagi seperti ini. Nah, kita untuk e-jurnalnya kita ada EBSCO, ada Wile. Di sini kita juga ada jurnal online-nya Unisa. Kemudian ada ProQuest juga di sini. Nah, untuk yang skripsi tadi itu masuk ke digital library ini. Jadi repository, tapi yang kita punya hanya naskah publikasinya saja. Untuk yang kita langgan sebenarnya sekarang EBSCO dengan Wile. Tapi untuk ProQuest beberapa tahun kemarin kita juga melanggankan, maka kita cantumkan di sini. Kita klik EBSCO-nya. Silakan yang mengikutinya. Yang ikut praktek di anu ya, sekalian praktek login di ini dulu. search.ebscohost.com. Sudah ada yang pernah mengakses? Belum, Bu. Oke. Nah, ini karena passwordnya dan username itu bersifat rahasia, maka jika yang ingin mengakses EBSCO, silakan hubungi pustakawan kami dan kami akan memberikan username dan passwordnya. Passwordnya di sini adalah Unisa Jogja. Kemudian user ID-nya Unisa Jogja. Passwordnya adalah Aisyah@21. Aisyah. Kecil semua itu, Bu. Iya, kecil semua. Aisyah@21.
Ya. Nah, sudah berhasil? Sudah berhasil masuk? Bu, ini saya baru masuk EBSCO, terus di situ ada tulisan sign in, institutional login. Saya pilih yang mana? Oh ya, yang ini aja. Itu kan alamatnya panjang kan? Itu sebagian dihapus, terus yang meninggalkan search.ebscohost itu aja. Oh iya. Nanti terus ada login, terus masuk username. Saya ulangi ya. Oh, suara ya. Oh, udah masuk. Saya sudah sign in. Sudah berhasil belum, Mbak? Belum, Bu. Bentar. Belum. Oke, kita tunggu. Ya, Bu. Sampai Sudah. sign in. Sign in. Terus ID-nya apa tadi, Ibu? User ID. Username-nya Unisa Yogya. Yogya. Password-nya Aisyah@21. Ini untuk username dan password mohon untuk di-keep untuk kalangan sendiri ya. Karena nanti kalau tersebar kemana-mana nanti enggak kita yang terkena ban. Sudah masuk, kemudian kita select ini ya. Di sini ada pilihan select. Kemudian kita bisa continue. Nah, tampilan pencariannya seperti ini. Nah, kita mencoba mencari apa ya? Contohnya, monggo silakan ada yang mau memberi contoh, tapi ini bahasa Inggris ya. Ini untuk bahasa Inggris. Ada yang mau request mencari apa? Keyword-nya ya ini, Bu ya. Keyword-nya, iya. Enggak ada. Baik, coba saya sekarang mau mencari antenatal care. Antenatal care. Oke. Kita search. Yang praktek bisa mencari sesuai keinginan masing-masing ya. Nah, di sini saya mencari antenatal care kan ada 24 ribuan ini ya judulnya. Tapi saya di sini mau membatasinya. Saya mau yang full text. Nah, klik di full text. Sini. Kemudian saya mau cari yang tahunnya 2010 ke atas. Nah, ini digeser aja di sini. Digeser 2010, nah 2011. Oke. Kemudian saya hanya akan mencari tentang akademik jurnal. Nah, ini kan tadi dari 24 ribuan, sekarang tinggal 3 ribuan. Terus kemudian saya hanya akan mencari tentang akademik jurnal aja atau review saja. Nanti di sini bisa diklik. Nah, di sini ya, diklik. Nah, udah. Nah, untuk yang full text, nah biasanya di sini di bawah sini ada tulisan full text. Full text PDF. Kita klik. Kalau seumpamanya, oh kayaknya jurnal ini cocok buat saya. Kita klik. Nah, di sini. Bisa langsung. Mohon maaf untuk suaranya. Ya,
tidak terdengar nih. Oh ya, yang ini tadi, yang kalau kita sudah menemukan jurnal yang kita inginkan, kemudian klik PDF full text-nya ini. Ya, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ya ini di sini sudah mendapatkan full text-nya dengan judul apa ini? Nah, HIV testing dan konseling ya. Nanti kita bisa simpan di folder download, bisa kirim email, kita print, bisa kirim email di sini. Tuh nanti terserah mau apa yang diinginkan. Di download langsung bisa di download. Nah, nanti tinggal di save di sini. Begitu ya. Itu untuk EBSCO ya. Ada pertanyaan? Untuk EBSCO pencariannya? Ibu, mohon maaf mau bertanya, Bu. Oke, monggo silakan. Ibu, tadi kan saya sudah coba akses ya, Bu. Hmm. Masuk ke berandanya Perpustakaan Unisa, terus yang EBSCO, tapi pas saya klik, itu munculnya sign in-nya, tapi institutional login itu ada yang kurang nggak, Bu? Ini aja, setelah search.ebscohost, itu kan ada garis miring. Itu setelah garis miringnya ke belakang, dihapus dulu aja. Oh, garis miring ke belakang. Oh ya. Itu dihapus dulu. Oh ya, bisa Ibu. Makasih Ibu. Oh ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini karena kita awal-awal, jadi kita yang dasar-dasar dulu ya. Yang penting bisa mencari jurnal dan mendownload dulu. Nanti untuk materi selanjutnya mungkin bisa gimana cara citasinya, gimana cara mendownload dengan Mendeley, kayak gitu. Oke, yang ada lagi yang EBSCO yang mau ditanyakan? Bu, kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, kita bisa kontaknya kemana ya, Bu? Ada tahu nomor HP-nya perpustakaan? Belum tahu. Ya, Bu. Oh ya. Oke, sebentar. Bisa saya bantu, Mbak? Ya, silakan catat nggih, kontak Perpustakaan Unisa. Bisa WA, bisa telepon di 0889 523 489. 5 berapa, Bu? 5223 489. Saya ulangi, 0889 5223 489. Iya. Ini melanjutkan yang tadi yang EBSCO ya. Nah, tadi kan tampilannya kan seperti ini, nggih. Tampilannya masih seperti ini. Nah, biasanya itu kan mahasiswa itu kan kalau mencari jurnal itu kan citasinya agak susah. Harus apa dulu? Nama, tahun, terus nama jurnalnya atau judul jurnalnya dulu. Nah, untuk mempermudah itu, ini diklik saja ke detail record. Ya, di sebelah apa ini, kiri apa kanan ini? Detail record sebelah kiri saya. Nah, oke. Nah, detail record tampilannya seperti ini, ada author. Nah, seperti ini. Ada abstrak juga. Nah, kita kemudian citasi aja, diklik yang tulisannya citasi ini. Diklik cite. Kemudian nanti, nah ini sudah ada. Nih, tinggal mau pilih model yang apa.
Model yang apa? 7, American Psychologist apa 7 atau apa? Tergantung di situ di prodinya menggunakan apa tipe yang mana ya. Ini nanti tinggal di copy paste saja ini. Tinggal di copy paste. Nanti kemudian bisa dijadikan daftar pustaka di situ. Gitu. Nah, ini ya untuk citasinya. Itu ada yang bertanya, ada yang terlewat nggak tadi? Gimana cara citasinya tadi? Bisa diulang, Bu. Iya, Ibu, Oke. bisa diulang. Oke, baik. Tadi tampilannya kan masih seperti ini. Nah, ya, masih ada artikelnya di sini kan ya. Tampilannya masih artikel, kemudian di sini detail record. Detail record di sini terlihat nggak detail recordnya? Terlihat, Ibu. Nah, ya. Kemudian ini diklik saja, diklik. Mana ini kliknya enggak? Masih muter-muter. Masih muter-muter, sabar. Nah, sudah muncul. Kemudian di tools, ini kan di tools ini sebelah kanan berarti ya, sebelah kanan ada tulisan tools, ada Google Drive, ada print, email, save. Nah, di sini ada tulisan cite itu ya, citasi itu maksudnya. Itu diklik saja, citasi. Klik. Nah, muncul citation formatnya di sini. Tinggal pilih nanti formatnya yang apa. Kalau yang biasanya kita gunakan itu menggunakan apa 7 edition kalau nggak salah ya. Nah, ini nanti tinggal di copy paste. Tinggal di copy paste ke Word dan dipindah ke daftar pustakanya. Begitu. Ada yang terlewat lagi enggak ya? Enggak, Bu. Oke. Baik. Kemudian, nah ini untuk EBSCO pengenalannya seperti ini dulu. Ibu, cara download ya, gimana? Ibu, berarti kalau kan udah di copy paste, nah kita copy ke Word. Nah, itu tuh udah sambung ke misal ke Mendeley kita ya? Kalau Mendeley nanti akan beda lagi. Oh. Kalau Mendeley nanti biasanya citasinya menggunakan Mendeley-nya. Ini saya menggunakan yang masih manual. Yang manual. Ini yang belum masuk ke Mendeley-nya gitu. Baik, Ibu. Iya, okay. Baik. Terima kasih. Kemudian untuk maaf saya tutup. Ya, untuk e-journal selanjutnya yang bisa kita akses, ini adalah e-journal Wiley. Nah, ini Wiley. Kebetulan yang di Wiley itu yang kita langgan itu adalah Journal of Midwifery and Women Health. Jadi untuk mahasiswa, kebetulan untuk mahasiswa bidan, tapi juga mahasiswa lain yang kesehatan juga bisa mengaksesnya. Oke, sebentar. Nah, sudah masuk ke sini. Kemudian, karena di sini masih ada Stikes Asia Yogyakarta ya, nggak tahu kemarin sudah komplain, tapi kok masih ada stikesnya, kita harus login dulu. Login di sini. Untuk emailnya menggunakan library@unisayogya.ac.id. Bisa diikuti sampai sini?
Bisa, Bu. Oke. Terus untuk passwordnya kita menggunakan perpustakaan 2019 tanpa spasi ya. Perpustakaan 2019. Oke. Kita login. Ya. Nanti masuk dulu. Nah, kemudian kita sudah masuk di sini ada tulisan Unisa. Di sini sebenarnya ada beberapa subjek ya. Ada ekonomi juga ada, arsitektur ada, hukum juga ada. Terus kemudian teknologi informasi juga ada. Nah, ini subjeknya banyak. Nah, ini kalau yang kita langgan karena yang jurnal Midwifery and Women Health, maka yang full text-nya yang kita dapat baru yang itu. Tapi kalau kita beruntung, contohnya saja tentang apa ya, komputer ya, ada itu. Nah, information and technology. Itu biasanya nanti juga ada yang open access walaupun tidak semuanya. Jadi kalau yang di Wiley, karena yang kita langgan yang baru yang Journal of Women and Midwifery, nah itu yang wah iya Journal of Midwifery and Women Health. Nah itu nanti yang di situ bisa kita akses secara full text. Tapi yang lainnya, yang tadi yang information science, teknologi, arsitek, nah itu untung-untungan ya, walaupun kita tidak melanggan, tapi ada yang full text yang kita punya. Nah, kayak di sini ada tulisan full text, tapi di sini nggak ada, berarti dia tidak bisa diakses gitu. Oh, ternyata kita coba ya, PDF-nya coba. PDF masih. Nah, ini karena tidak open access tadi, kita harus bayar. Nah, gini contohnya ya, kalau kita tidak langganan, kita harus bayar seperti ini. Tapi kalau sudah langganan, berarti kita langsung free open access, ada gembok dibuka itu. Oke. Coba yang kita cari, yang apa ya, karena yang kita langgan midwifery, kita coba yang kebidanan antenatal lagi saja ya, biar mudah. Atau ada ide lain mencari tentang apa? Oke, antenatal care lagi aja ya. Kita kemudian cari. Prinsipnya itu Wiley sama EBSCO itu cara pencariannya itu sama. Bagaimana biar apa namanya mencari yang jurnal saja atau buku saja, mau dibatasi tahunnya juga bisa. Nah, ya ini chapter-chapter berarti buku ya. Kita cari yang jurnal, diklik aja di sini. Jurnal. Nah. Totalnya membiru.
Nah, ini yang jurnal. Nah, ini ada gembok, berarti gembok terbuka berarti free access, bisa diakses. Coba itu kita klik di sini. Bisa bertanya aja, kalau ada pertanyaan langsung saja. Nah, ini ada di jurnal Akta Obstetrica and Gynecological Skandinavika. Banyak ya. Kita klik yang PDF coba. Nah, ini di sini untuk mengakses full isu di sini biasanya. Full isu. Aduh. Coba ini kok lama ya. Nah, ada 5 halaman, tapi masih loading sebentar. Nah, ini full text-nya. Bisa di-download lewat sini. Ya. Bu, nanti untuk hasil recordnya boleh di-share ke grup nggak, Bu? Boleh, nanti kita share di YouTube Perpustakaan ya. Oh, enggak, siap, Bu. Nanti bisa ditanya di sana. Atau di web perpus. Oh, enggak, bisa nanti di web Perpustakaan. Oh, enggak, siap. Oke. Nah, ini sudah tampil ya. Ini sebenarnya kan tidak kita langgan, tapi karena tadi ada open access, kita jadi bisa untuk mendownloadnya di sini. Nah, ini detailnya di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Nah, kemudian untuk yang lainnya, untuk yang bahasa Indonesia, untuk jurnal kita juga ada online jurnal OJS punya Unisa ya, di sini. Nah, yang e-jurnalnya Unisa itu kalau bahasa Indonesia bisa mengaksesnya di sini. Jadi nanti tergantung mau cari jurnal yang apa. Di sini ada yang kebidanan dan keperawatan Aisyah. Nah, ini. Kemudian ada yang Journal of Health Studies. Nah, kemudian yang arsitektur juga ada di sini, Juara namanya. Nah, ini yang S2 biasanya ini Jurnal Health Technology and Assessment in Midwifery. Nah, ini juga Health Science Technology. Yang ini fisioterapi. Jurnal fisioterapi, arsitektur juga ada di sini. Nah, ini klik kalau seumpamanya klik view jurnal dulu ya. Untuk mengetahui isinya apa aja toh gitu. View jurnal. Nah, di sini ada banyak sekali jurnal-jurnalnya ini ya.
Ini kalau yang terbaru, ini volume 1 nomor 1, berarti baru ada 1. Yang jurnal video ini emang baru ya, Bu ya? Iya, masih baru ini. Baru ada 1. 1 kali terbitan, karena masih tergolong baru. Nah, ini. Pencariannya nanti bisa lewat sini ya. Nah, coba ada enggak ya? Low back pain ini untuk yang fisioterapi ya. Coba low back pain. Ada enggak? Kita cari. Oh, ternyata tidak ada. Apa ya, Kak? Ada yang dari fisioterapi enggak di sini? Tidak. Oh, tidak ya. Muskulos mungkin, Bu. Muskuloskeletal. Karena baru ada 1, coba aja ya di sini. Apa aja ya judulnya ya. Atau enggak yang bidan aja sekalian ya. Yang sudah lama. Sudah banyak. Oke, kita yang bidan. Masuk ke OJS. Nah, kita masuk yang kebidanan. View jurnal dulu di sini. Yang kebidanan bahasa Indonesia ada yang request pencarian tentang apa? Search di sini ya pencariannya. Ada yang request enggak? Pijat bayi, Ibu. Ya, Bu. Ada. Hah? Pijat bayi. Oke, coba kita coba ya. Pijat bayi. Search. Kita coba sebentar ya, masih. Nah, coba. Pijat oksitosin, Bu. Ya, sebentar. Klik show. Ada ini ya. Oh, nggak ada ini pijat bayi, Pak. Sebentar. Kok tidak ada pijat bayi? Pijat bayi tidak ada di sini. Mungkin yang jurnal lama yang belum terdigitalkan ya. Apa pijat oksitosin? Iya, Bu. Ada enggak ya? Kok enggak ada juga ya? Atau mungkin yang lebih umum breastfeeding atau menyusui, Bu. Saya ada. Ada, Bu, ini Bu pijat oksitosin. Oh, malah berarti saya salah tulisannya berarti ya. Oke, malah sudah berhasil. Pijat oksitosin. Nah, ini ada di sini ya, ada ditemukan di 2 ya. Di tahun 2019 dan 2016. Nah, ini. Jadi nanti bisa diklik di sini supaya Desember 2019 yang terbaru PDF-nya. Nah, ini juga bisa di-download full text-nya ya. Bu, berarti keyword-nya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, Bu? Kalau yang
Yang gimana? Kalau yang di khusus yang iya, kalau biasanya kan ada kata kunci bahasa Inggrisnya di yang jurnal kebidanan dan keperawatan. Itu bisa. Bahasa Indonesia juga bisa. Tapi kalau yang EBSCO sama Willy tadi khusus untuk yang bahasa Inggris gitu. Tapi kalau di jurnal kebidanan ini bisa Inggris, bisa Indonesia, tergantung nanti kan kata kuncinya, soalnya di sini juga ada bahasa Inggrisnya gitu. Oh, gitu. Siap. Nah, itu ada pertanyaan lagi? Ini ada yang bertanya? Belum, Bu. Belum ya. Nah, ini untuk yang jurnal yang bahasa Indonesia. Tuh ada. Nah, kemudian kita juga ada tautan untuk perpustakaan nasional. Nah, ini perpustakaan nasional. Sebelum itu kita ke dulu aja. Ke digital library-nya kita. Sebenarnya kita memilih ini punya apa namanya? Punya OneGate Resources itu sebenarnya pencarian dalam satu wadah gitu ya. Nah, OneGate Resources ini di sini kita bisa mengakses mencari jurnal dalam satu pintu. Sebentar. Ini belum muncul. Nah, ini masih belum muncul. OneGate Resources. Maaf Ibu, sebelum masuk ke OneGate Resources, sedikit menambahkan ini mumpung kelihatan di sini Bu, kita sekalian promosi Bu. Oh ya, boleh. Ya, tadi yang di webnya Perpus tadi, di sini di sebelah apa sih namanya ini, kiri apa kanan ini ada 3D sama Gubok ya. 3D sama WhatsApp. Kita punya layanan Gubuk, kita punya juga layanan 3D, itu bisa dimanfaatkan oleh pemustaka, bisa di luar Unisa. Nanti syarat dan ketentuannya bisa dibaca di webnya perpustakaan. Iya, ini ya. 3D sama Gubok. Ya. Nah, ini yang tadi OneGate Resources. Aduh, nggak bisa. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya itu kayak Google itu ya. Jadi mana ini? Nah, akhirnya. Nah, ini untuk pencarian satu pintu ya. Nah, seumpamanya kita mau mencari tentang tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Banyak banget di tumbuh kembang. Nah, ini kalau yang hasilnya di sini di all, di hasil semua ini berarti kita ada yang di jurnal langganan, ada yang berasal dari repositori, ada yang dari e-jurnal. E-jurnal itu yang tadi yang bisa berbahasa Indonesia. Coba kita cek ya. Nah, ini kan dari Dijilib Unisa. Nah, tapi kita mau cari yang di e-jurnalnya Perpus, coba kita langsung klik di sini apakah ada tentang tumbuh kembang.
Ternyata ada tumbuh kembang balita, ada perkembangan. Nah, ini ada ya. Ini kalau diklik di sini, larinya ke jurnal. Jurnal Unisa yang berbahasa Indonesia tadi. Nah, yang ini. Ini nanti tinggal klik PDF dari full text ini untuk mendapatkan PDF-nya kalau dirasa sudah cocok gitu. Jadi untuk yang OneGate itu bisa menjawab tentang, bisa mencari di e-jurnal, repositori, dan jurnal langganan kita. Tapi kalau yang untuk jurnal langganan itu kan kata kuncinya yang bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia berarti yang di e-jurnalnya Unisa sama yang di repositori. Nah, kalau tampilannya repositori kita, coba ini sekarang kita menggunakan yang repositori ya. Ini tadi yang e-jurnal, sekarang kita mau yang repositori. Nah, pijat bayi terhadap tumbuh kembang. Diklik sini. Ini, nah. Ini bisa langsung di-download, bisa di-review dulu. Review, nah. Review. Atau langsung di-download. Nah, tapi yang di sini itu hanya naskah publikasi saja ya. Jadi yang repositori tadi itu kan hasil dari tugas akhir mahasiswa. Namun yang di-upload itu hanya naskah publikasinya saja. Sedangkan yang naskah lengkapnya tadi hanya bisa diakses di perpustakaan. Gitu. Begitu, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, Bu. Iya. Oke, kita back dulu. Terus kita ke yang perpustakaan nasional ya. Untuk yang perpustakaan nasional itu kita harus mendaftar dulu di sana. Tapi sekarang pendaftarannya berdasarkan NIK kalau nggak salah sekarang. Entah. Udah ada yang mahasiswa yang sudah menjadi anggota dari Perpusnas? Sudah ada? Belum? Oke. Nanti kalau mau mendaftar bisa sekalian di sini ya. Di Perpusnas itu juga banyak koleksi-koleksi yang bisa dimanfaatkan. Ada Prokos juga, EBSCO juga, tapi kadang perbedaannya antara EBSCO kita sama EBSCO-nya Perpusnas itu kita saling melengkapi gitu. Jadi seumpamanya kita nggak ada, mungkin di Perpusnas ada. Jadi soalnya beda produk ya, beda. Yang langgan beda berarti isinya juga beda. Mungkin juga ada yang sama, mungkin juga ada yang beda. Tautan. Sudah mendaftar, Bu. Oh ya, sudah. Sudah dimanfaatkan? Sudah, Bu. Oh iya. Ada yang belum mendaftar? Belum, Ibu. Sudah semua kah? Oh ya, ada yang belum ya? Ya. Ya, sebentar, ini masih muter-muter ini. Nah, Perpustakaan Nasional.
Kalau yang mau mendaftar sekalian bisa boleh sekalian ya, diikuti langkah-langkahnya. Caranya mendaftar bagaimana, Bu? Ya, ini baru kita bukakan dulu, kita ikuti langkah-langkahnya dulu ya. Ini baru saya bukakan. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, Ipusnas. Ini juga ada Ipusnas ya di sini ya. Ipusnas itu juga kayak e-library-nya kita, banyak buku koleksi yang dimiliki Perpusnas yang semuanya berbentuk digital. Itu hanya tinggal download, nggak usah mendaftar. Koleksi e-resources yang ini. E-resources Perpusnas ya. Nah, kalau belum, ini kebetulan saya sudah punya. Kalau belum punya, klik di sini, daftar anggota. Untuk menjadi anggota Pusnas, nah silahkan melalui keanggotaan. Klik di sini lagi. Nah, ini ada nama anggota. Keanggotaan sebentar, daftar anggota. Oh, itu daftarnya sekarang. Sebentar. Ini begini ya. Nah, terus lanjutkan pendaftaran di sini. Tadi ketik daftar, ini setuju, klik setuju, terus lanjutkan pendaftaran. Syarat-syaratnya ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri syaratnya. Oke. Nah, kemudian mengisi isian yang ada di sini. Nomor identitas, password, nama lengkap, tanggal lahir, alamat sesuai identitas, alamat tinggal, alamat institusi, nomor HP. Ada yang mendaftar, ikut mendaftar hari ini sekarang? Ada yang mendaftar nggak? Ya, Ibu ini lagi daftar, Bu. Oke, ya. Sampai di mana, Mbak? Di mengisi formulir, Ibu. Oh ya, silakan coba mengisi. Ini untuk NIK itu biasanya kalau dulu pernah digunakan, sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu ya. Nomor KTP, identitas nanti sesuai yang ada di KTP, kemudian password itu minimal 6 karakter, nama lengkap. Baik, kita tunggu ya yang baru mendaftar, nggak apa-apa. Sambil boleh ada yang tanya-tanya, silakan untuk yang Ipusnas ini.
Ibu izin bertanya. Iya, iya. Jika kan udah daftar, udah Mm-mm. pernah daftar, terus Iya. nomor anggota sama passwordnya itu lupa gimana, Bu? Lupa ya? Oh, Iya. dulu emailnya pakai apa? Kalau email sih masih ada. Untuk caranya mengembalikan keanggotaan kembali gimana, Ibu? Oh, sebentar ya. Kalau dulu itu saya cuma lupa password, jadi bisa reset password. Tapi kalau di situ ada kontak person kan biasanya. Nanti saya tanyakan ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Coba saya. Ya, tadi di aplikasi Easy Sources-nya ada live chat-nya ya Ibu ya, mungkin. Iya, ada live chat. Tapi biasanya untuk layanan itu. Tapi ya, coba. Nah, ini kan di sini ada live chat-nya ya ini. Tapi biasanya untuk referensi ya, percakapan koleksi. Nah, ini bisa ini Mbak, di sini ada hubungi kami pustakawan ini, klik di sini jika memerlukan bantuan. Bisa tanya pustakawan, juga bisa tanya di sini bagaimana caranya. Terima kasih. Tidak bisa login password. Nah, ini lupa nomor anggota, silakan kirim email ke sini. layanan_keanggotaan@perpusnas.go.id. Jadi nanti kalau tidak bisa login atau lupa password, lupa nomor anggota, kirim emailnya ke situ ya, ke layanan_keanggotaan@perpusnas.go.id. Itu yang jadi anggota tadi sudah selesai belum mendaftarnya? Belum, Ibu, lagi masih di formulirnya. Oke. Gini aja, karena waktunya sudah agak terbatas ya. Jadi nanti kalau masih kesulitan, nanti bisa hubungi pustakawan kami ya Mbak ya. Nanti bisa kontak di nomor WA yang tadi diberikan. Soalnya ini waktunya terbatas gitu. Iya, baik, Ibu. Ya. Ibu. Ya. Ya, gimana ya? Udah, oke. Oh iya. Oke. PowerPoint ini tak sini. Iya. Baik, sangat menarik sekali ya Bu Nisa ya. Menarik nggak ini teman-teman semua? Sangat menarik ya. Dan ini baru, iya, alhamdulillah. Ini baru dasarnya aja ini, nanti dan lain-lainnya ini semakin mendalam, semakin menarik dan susah mungkin ya Bu Nisa ya. Iya. Kemudian, maaf ini untuk link presensi. Ya, nanti maaf Bu Nisa nanti bisa di-share ya untuk link presensi dan apa namanya mengingatkan kembali karena ini kita awal ya untuk pembelajaran via Zoom ini, dan sebenarnya pas untuk pendaftaran itu pendaftarnya banyak sekali ya Bu Nisa ya. Bahkan 2 hari 3 hari sebelum hari H ini ada lebih dari 60 yang daftar. Cuman kok ini yang masuk 32 dan banyak ada beberapa yang WA ke kami minta link Zoom. Mungkin mereka ada mungkin yang salah menuliskan link Zoom ya Bu Nisa, karena kita selalu H-1 itu selalu mengirimkan link Zoom-nya ke alamat email yang dituliskan saat pendaftaran. Jadi mohon untuk next time, untuk kedepannya bagi para Unisa Muda ini kalau ingin mengikuti lagi, silahkan cek baik-baik emailnya dan pastikan email itu aktif dan juga tolong disebarkan ke teman-temannya karena ini sangat bermanfaat sekali. Dan nanti untuk
selanjutnya, info selanjutnya kegiatan kami, silahkan cek di web kami atau di Instagram kami, media sosial kami. Dan ini sekalian mengajak ya Bu Nisa ya, sekalian ayo kita follow Instagramnya Perpustakaan Unisa, subscribe YouTube-nya Perpustakaan Unisa dan lain sebagainya, karena itu poin bagi kami gitu loh. Jadi insya Allah kita semakin berkembang, semakin maju bersama seperti itu. Alhamdulillah ini presensinya sudah masuk ya. Silakan para Unisa muda untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Gimana Bu Nisa ini Ibu, waktunya? Oh iya Mbak, gimana? Jadi kan tadi itu saya sempat telat masuk. Ya. Kan tadi kata Ibu sudah mengirimkan via email linknya. Jadi tadi tuh pas saya lihat itu belum ada Bu. Tapi sebelumnya tuh udah masuk yang konfirmasi kehadiran kayak gitu. Nah itu emang kayak gitu ya Bu? Maksudnya yang dikonfirmasi kehadiran terus baru dikasih linknya. Iya. Sebenarnya kita untuk link itu kita kirim broadcast ya, pakai email. Jadi kita ya mungkin ada kesalahan teknis mungkin ya, karena kita sudah mengirimkan dari atas sampai bawah itu sudah kita copy dan kita broadcast PC gitu. Ya kalau ya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal atau gimana. Kita perbaiki di pertemuan depannya mungkin ya. Ya, kita sama-sama perbaiki ya Mbak ya. Dari perpustakaan juga next time kita perbaiki bagaimana baiknya, dan kerjasamanya juga dari mahasiswa untuk benar-benar email itu aktif bisa digunakan seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk pertanyaan lainnya, silahkan datang langsung ke perpustakaan atau kirim ke via email, WA perpustakaan yang tadi sudah dicantumkan. Gitu nggih. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah acara sudah kita lalui. Gimana Bu Nisa, ada tambahan? Ya, sebelum kita tutup kita bermain-main sebentar ya. Nanti teman-teman ketik saja kahoot.it. kahoot.it. Boleh loh main-main dulu. Pernah ada yang bermain Kahoot? Pernah. Oh ya, pernah. Kita main-main sebentar ya. Kahoot.it, kahoot.it. Nanti silahkan dimasukkan game pin-nya. Yang ini 377 7849. Hampir kelupaan ya Bu ya kalau ada game ya Bu. Nah. Julia baru masuk satu, Julia. Dinda. Ya. Kita refreshing aja untuk materi apa yang sudah didapatkan tadi. Cuma 4 ini. Oh, ada 5. Bentar Bu, loading Bu. Oh ya.
Baru kok turun jadi 6 lagi, tadi udah 7. Terkendala jaringan mungkin, Bu. Kita tunggu sampai berapa pesertanya? Oke. Oke, kalau sudah 10 kita mulai saja ya, karena waktunya juga sudah siang. Nunggu satu lagi ini ya. Nggak ada yang masuk 10. Turun lagi. Terkendala sinyal, Bu. Oh ya. Ya udah kita mulai saja, gimana? Mulai saja mungkin, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, oh, malah tambah turun. 1, 2, 3. Oke, kita. Ya, silakan jawab ya, ini apa nama website perpustakaan Unisa Jogja? Coba, enggak apa-apa, dilanjutkan aja. Karena mungkin terkendala sinyal ya, oke. Next, selanjutnya ya. Aplikasi buku online yang dimiliki perpustakaan. Oke. Oh, masih ada yang salah ya, enggak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, selanjutnya. Ini ya, yang nomor 1 masih Lulu ini ya. Ketiga, e-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Unisa tahun 2021. Oke, siapa lagi ya?
Oh, berganti tahta ini sekarang. Julia. Next, selanjutnya. One Gate Resources adalah pencarian satu pintu. Benar apa salah? Oh, benar semua ini. Selanjutnya, adakah yang berganti tahta? Oh, masih Mbak Julia. Soal terakhir ini sepertinya. Ya, soal terakhir. Ya, yang benar semua benar ya. Oke. Nah, ini 1, 2, 3 podiumnya. Hidayati nomor 3. Hani nomor 2. Yang nomor 1 siapa ini? Julia. Oh, Mbak Julia. Selamat Mbak Julia nomor 1. Hadiahnya enggak ini, Bu? Bu, di sini jadi masuknya agak terlambat. Ya, oh iya ini ya kendalanya gimana lagi ya? Ya ini kan hanya untuk bersenang-senang, refreshing aja enggak apa-apa. Mungkin lain kali bisa kita coba lagi gitu ya. Ibu mohon izin jawaban yang nomor 3 tadi open ya Bu yang akses di tahun 2021. Oh, EBSCO dan Wile. Oh, Bu. Soalnya tadi macet ya Bu. Oh iya. Ya, oke. Oke. Nah, oke, cukup sekian dari kami nih. Sebelum diakhiri, kita foto dulu ya. Boleh? On kamera semua. Bisa dinyalakan kameranya. Yuk, pakai kerudung, Mbak. Kerudung ya, mesti gitu ya. Cari kerudung dulu. Oke. Baik ya, sebentar. Ini sudah. Sebentar. Baik. Udah ngisi daftar hadir semua belum ya? Belum. Oh ya. Baik, saya hitung 1, 2, 3 ya. Ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Ya. Maaf Bu, saya belum absensi tadi. Oh ya. Ya dicat ada ya. Oh iya. Ya Bu, tadi baru pelayanan. Ya, enggak apa-apa. Oke. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Waktu ke Ibu Ina lagi, monggo saya persilahkan Bu Ina. Iya, baik. Terima kasih. Tadi hampir lupa ya Bu Nisa, ada permainan. Next time-nya ada hadiah-hadiah menarik lainnya ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua, Unisa Muda, sahabat Perpustakaan Unisa. Tunggu kegiatan user education literasi kami selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu.
Tunggu kegiatan kami selanjutnya di media-media sosial kami. Terima kasih. Kami tunggu. Silakan kalau mau yang mau live silakan boleh.